Halo, semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Eh, Mungkin ada yang vice versa ya, terbolak-balik. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul yang memikirkanmu karena rindu ya. Kita lihat yang memikirkan kamu karena rindu sama kamu. Kita mulai. Wah, di sini ada energi Cancer ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada juga Taurus ya. Ada Virgo, Capricorn. Di sini juga ada Libra. Gemini, Aquarius. Oke. Wah, banyak banget nih. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius. Ini strong di Virgo. Itu kuat ya. Virgo sama Capricorn. Cie, oke. Ini Taurus juga kuat banget ya. Elemen tanah berarti ya. Yang strong juga ada Aries sama Scorpio. Ini ada Libra juga strong ya. Leo sama Pisces. Bisa energi saja. Nah, jadi yang memikirkan kamu karena rindu. Aku rasa ini bisa lebih dari satu orang ya. Gitu. Bisa lebih dari satu orang. Mungkin ada 2 orang ya yang mikirin kamu karena rindu. Tapi ya kalau kamu benar-benar orangnya ngangenin ya, kalau kamu orangnya gemoy, gemes, kalau kamu baik gitu ya, atau kamu lucu, atau kamu ya bisa membahagiakan, ya kamu dirindukan sama beberapa orang. Beberapa orang ini memikirkan kamu. Ada yang 2 orang, mungkin ada yang lebih ya, mikirin kamu karena rindu. Gitu. Nah, di sini aku ngerasa yang memikirkan kamu ini sebenarnya orangnya pelin-pelan ya, bahkan ada yang toxic gitu energinya. Itu kan ada the devil di situ. Mungkin salah satu yang memikirkan ini sebenarnya dia masih toxic, atau dia sering banget toxic gitu, energinya negatif gitu. Kayak ya mungkin dia punya ego yang besar, pernah menyakiti kah atau pernah melukai perasaan kamu. Tapi dia kayak ketergantungan gitu sih sama kamu. Mungkin ada perasaan dia yang kuat ke kamu, atau ada keterikatan batin kamu sama dia. Jadi ya batinnya terus-terusan memanggil namamu. Gitu. Aku rasa mungkin dia pernah bikin kesalahan, tapi dia udah merenungkan kesalahannya. Kayaknya ya merasa bersalah gitu, atau menyesali perbuatan dia ke kamu. Jadi ya rindu sama kamu, makanya dia memikirkan kamu. Ini orangnya lumayan tertutup ya, atau jangan-jangan memang misterius banget. Dia orangnya sekarang suka menyendiri, dia suka bertapa gitu ya, kayak dia lagi males diganggu siapa-siapa, atau dia menutup diri sekarang, atau ya paling gimana ya, kalau lagi berhasrat aja mau ke orang lain gitu. Tapi kalau dia ngerasa nggak mood, kalau ngerasa sedih, kangen sama kamu, ya dia diam gitu. Dia kayak nggak membuka diri ke orang-orang. Ini ada sebenarnya yang player ya. Kalau orangnya bisa aja pemain, bisa aja karena cakep atau so cakep gitu. Dia kan bisa gitu ke yang lain. Tapi dia kayak orang yang
ya adalah masa-masa dimana dia tuh maunya sendiri, nggak diganggu siapa-siapa, ya karena kangen sama kamu. Jadi kalau kangen sama kamu kan lebih bagus diam, membayangkan kamu, merenungkan kesalahan-kesalahan dia, ya gitu. Terus aku ngerasa di sini dia punya pilihan lain sih, atau dia apa ya? Dia lagi bingung, lagi plan gitu. Haruskah saya memilih kamu? Haruskah saya komunikasi sama kamu? Haruskah kamu jadi prioritas gitu? And then yang kangen sama kamu ini orangnya juga apa ya? Ya dia punya hasrat yang kuat sama kamu, punya gairah seksual sama kamu. Ini nggak sekedar cinta ya. Ini ada yang kayak dia kagum, dia suka, dia cinta sama kamu, dan ada hasrat seksual ya. Ini tuh ya besar gitu seksualnya sama kamu. Mungkin gimana ya, memang dia lihat fisik kamu, atau memang ya punya passion aja ke kamu. Kayak gimana pun fisik kamu, ya dia kayak ada hasrat gitu. Kadang hasrat ini kan nggak bisa dibuat-buat. Kalau hasratku sama kamu mau gimana? Dia ngerasa gitu. Dan ini ada orang yang jealous ya. Dia sebenarnya orangnya pencemburuan. Kadang dia mikir kalau kita nggak deket ya, berarti kamu ke siapa gitu. Kamu bahagia nggak sama si itu. Nah, kadang dia mau cemburu dalam diam. Mencintaimu dalam diam juga ya. Merindukan kamu dalam diam. Itu ada. Terus ada yang memikirkan kamu nih orang yang entah dia harus mencintai kamu tanpa syarat, atau kamu harus seperti itu, vice versa. Jadi kayak mungkin ada keadaan, situasi, atau faktor lain yang membuat kita sulit bersama. Jadi aku mencintaimu tanpa syarat, memikirkan kamu tanpa syarat, merindukanmu tanpa syarat. Jadi dia kayak tahu diri, sadar diri gitu. Ya aku ini siapalah di hidup kamu. Apalagi kalau ada yang lain, ya aku kan nggak bisa terlalu berjuang gitu. Aku harus jaga batasan. Tapi ini ada juga yang memang ya kalau ada yang lain, tapi hatinya ke kamu nih ya. Aku rasa seperti itu. Terus yang nggak enaknya itu kalau udah sama orang lain, entah dia entah kamu, jadi ya memikirkan kamu aja gitu, rindu, pengen ketemu tapi nggak bisa. Bisa aja ada yang mikirin kerjaan, mikirin uang, mikirin Marimar, nah entah Ferguson siapalah yang dipikirin. Oke, kita lihat lagi ya, yang memikirkan kamu karena rindu. Oke. Wah, ini ada playing victim ya. Orangnya ada yang playing victim. Jadi playing victim itu memainkan mental korban. Jadi dia mungkin sempat ngerasa sebenarnya aku yang korban, ya. Sebenarnya kamunya aja yang nggak maklum, kamunya aja yang nggak ngertiin aku, makanya kita jadi kayak gini. Tapi ya, sekeras apapun dia playing victim, merasa jadi korban ya, pada akhirnya dia tahu kamulah korban. Ini bisa vice versa. Jadi nggak ada guna ya merasa kayak aku yang harus dimengerti, dimaklumi, atau kayak ya kamu aja nggak ngerti posisi aku. Andai kamu tahu posisi aku kayak gini. Atau ada di sini orang yang kayak merasa dia yang harus diperjuangin terus, dia merasa dia paling menderita di dunia ini, atau ya dia ngerasa kayak ya lu yang harus ngertiin gue lah. Kalau kita konflik ya berarti ya lu nggak ngerti, lu nggak paham, lu nggak maklum sama gue. Nah, ada yang playing victim, tapi dia rindu sama kamu, ya. Ini ada topeng, beberapa pakai topeng ya. Orangnya manipulatif, nggak jujur, atau ya pakai topeng gitu. Kalau pakai topeng kan mungkin nggak jujur tentang perasaannya, apa yang dia rasakan itu nggak dia bicarakan baik-baik sama kamu. Atau ya udah kita pura-pura pura-pura pakai topeng aja, sebenarnya saling cinta, cuma ya diam-diam aja kita ya. Nah gitu. Oke, ini ada polisi ya, beberapa mungkin ada kaitan sama polisi. Polisi ini kan juga tentang aparat hukum ya, mungkin ada tentang hukum, berkaitan hukum, bisa hukum karma, atau ini bisa tentang keamanan, security ya, sekuritas gitu ya, tentang keamanan,
Jadi kalau kayak gini mungkin ada orang yang membatasi diri ya, dia melindungi dirinya gitu dari situasi yang nggak enak, jadi dia secure gitu ya, dia pasang tembok gitu dari kamu, tapi ya dia rindu sama kamu itu. Atau ini terkait nilai-nilai moral ya, jadi kita harus tahu kapasitas kita. Kalau aku rasa ini di luar kapasitasku, ya aku bisa apa. Nah, ini ada bibir ya, eh entah dia atau kamu, entah siapa gitu ya, sensual di bagian bibir. Jadi dia mungkin ingat bibir kamu, atau kalau lihat fotomu dia lihat bibirmu, atau dia pengen ya menginginkan bibirmu gitu. Mungkin bibirmu mau disentuh, bibirmu pengen disentuh sama dia. Kalau rindu kan ya bibir itu kan pengennya diapain gitu, dicium atau apa. Nah, orang itu udah mikir kayak gitu, menginginkan bibir kamu saat ini. Ini ada sapi ya, ada sapi, mungkin ada orangnya yang berisi ya, itunya berisi itu besar ya, entah apa yang besar. Terus bisa juga ya ada orang yang suka makan sapi, daging sapi, atau nggak suka sama daging sapi, bisa vice versa ya, bisa suka bisa enggak. Sapi ini bisa juga tentang pertanian ya, beberapa tentang pertanian, peternakan, atau ada yang dari desa-desa gitu ya. Nah, ini ada family man, family woman. Jangan-jangan ya itu, ada yang berpihak pada keluarga, punya keluarga. Jadi cuma bisa memikirkan kamu. Ya kalau rindu juga ya mikirin kamu aja, kan nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu sih. Ini ada teknik ya, entah berkaitan sama teknik atau teknik hubungan ini harus diperbaiki ya. Contohnya ya, komunikasi itu harusnya dirawat, dijaga. Ini malah enggak gitu ya. Ini ada Agustus. Beberapa mungkin ada kaitannya dalam bulan Agustus ya. Entah dia, entah kamu. Mungkin Agustus ini spesial. Bisa kaitan dia atau kamu gitu ya. Entah ada yang lahir Agustus, jadian Agustus, berpisah Agustus, atau ya entah dia entah kamu gitu. Mungkin Agustus ini bulan yang spesial ya. Gitu. Agustus ini juga Sun Moon Rising Venusnya mungkin bisa Leo atau Virgo ya. Gitu. Ya bisa energi aja. Nggak usah dipusingin. Ini ada gedung, beberapa kerjanya studi atau ya berkaitan gedung, atau ada momen di gedung ya. Bisa aja nih orang kantoran, atau ini ada yang pegawai, karyawan ya. Oke. Ini ada yang suka halu. Tadi aku udah ngerasain sih ada sense. Dia kan mau tuh ngebayangin kamu. Terus dia menginginkan bibirmu tadi ya. Ya berarti dia berhalusinasi dong. Ya ada yang suka ngehalu, bisa dia, bisa vice versa. Bisa kamu gitu juga. Kita lihat lagi. Nah ini ada alergi, mungkin ada orang yang alergi ya, entah siapa gitu, bisa dia atau kamu. Alergi kulit, alergi debu, alergi tidak punya uang, alergi tanpa kamu gitu, atau gatal-gatal gitu ya. Nah ini ada law balance ya. Tadi ada tentang hukum juga. Law itu hukum. Ya mungkin ada berkaitan hukum. Atau ini ada hukum karma ya. Bagi seseorang yang pernah menyakiti. Jadi dia kayak ngerasain ada karma. Terus ngerasa tersakiti aja gitu. Merindukan kamu tuh gak enak banget. Kehilangan kamu tuh sakit banget gitu. Wah ini ada cinta sejati. Jangan-jangan ini ada yang ya dia nganggep kamu cinta sejatinya, atau vice versa, atau kalian sama-sama cinta sejati gitu. Cinta sejati itu kan sebenarnya cinta yang gak menuntut, ya cinta tanpa syarat juga, ya cinta yang tulus gitu. Itu cinta sejati sebenarnya. Jadi ya lu kemana, gua kemana ya. Kalau cinta itu masih ada, ya itulah cinta sejati
kita nggak bersama tapi masih cinta, ya itu cinta yang true gitu ya, true love, cinta sejati. Ini ada mata. Mungkin dia suka lihat matamu, atau kalau lihat fotomu dia suka lihat matamu. Matamu ya. Atau kamu suka lihat matanya, atau dia kayak pengen banget lihat mata kamu ya, entah di foto kamu atau lihat langsung, kayak pengen menatap mata kamu gitu. Atau kalian ada yang punya mata yang bagus ya, unik matanya. Wah, ini ada Mei ya. Mei ini ya mungkin beberapa kalian ada yang ngerasa bulan Mei itu spesial ya, bisa bulan lahir, jadian, berpisah, berkonflik, ya, atau yang tadi ya, atau kamu tuh ada kaitannya ke Mei, gitu, bulan spesial apa, pernah waktu Mei aku kayak gini, kayak gitu, aku pernah dapat rezeki Mei, nah mungkin ada gitu ya. Mei ini juga sun-nya di Taurus sama Gemini ya, oke, tapi bisa energi aja. Nah ini aku sebutin tadi ya, ada yang berisi orangnya, berisi bahenol, itunya besar ya, bisa kamu, bisa dia. Dan ini ada event ya, event itu kayak apa ya, mungkin ada yang suka nongkrong, suka pergi ke acara-acara gitu, atau kalian bisa aja ketemu lagi nanti dalam sebuah acara. Wah, ini di bawah ada Juli ya, di bawah ini ada Juli ya. Juli itu ya mungkin entah dia entah kamu lahirnya Juli gitu, atau ya Juli ini spesial gitu, entah bagi dia atau kamu. Mungkin ya aku pernah terpuruk bulan Juli, ada yang gitu. Juli ini juga sunnya di Cancer sama Leo ya, bisa energi saja. Oke lah, lanjut nggak? Lanjut lah, minum dulu say. Oke. Ya, confusion, bingung. Jadi di sini ada orang yang ngerasa bingung. Tadi ada juga ya aku bilang plain plan. Ada di sini orangnya plain plan. Aku tuh bingung sih. Sebenarnya hati aku ke kamu. Aku tuh rindu sama kamu. Tapi aku nggak tahu aku harus berbuat apa. Di sini beberapa dari mereka mungkin butuh waktu untuk memulihkan diri. Kayak waktu itu kita kan ada konflik nih, atau ada konflik batin, atau aku ingat waktu itu ada yang kamu lakukan, ada yang kamu katakan, atau ada yang kamu posting di sosmed, itu kayak ngena banget ke aku. Jadi aku mending ini dulu kali ya, pemulihan gitu. Aku mau menenangkan diriku dulu, makanya aku maunya ya jangan diganggu dulu. Aku juga mungkin gak mau ganggu kamu dulu. Nah gitu. Beberapa dari mereka lagi sakit ya, aku rasa. Jadi ya butuh pemulihan gitu. Maksudnya ya tunggu aku fit dulu. Kalau aku udah sehat, aku hubungi kamu. Tuh ada ya, karena ada rilis di sini. Ada yang harus dilepaskan, diutarakan. Beberapa dari mereka ini memang udah nggak tahan ya, udah kangen banget, rindu, pengen mulai hubungan baru lagi sama kamu. Beberapa di link sama twin flame ya, mirror. Jadi dia pengen bilang, aku tuh udah berkaca sama kamu, aku tuh udah bercermin sama kamu, ternyata aku banyak salah, jadi pengen deh ketemu sama kamu. Ini kan ada hati di sini juga ya, mungkin ada perasaan yang mau dia jujurkan sama kamu gitu. Dan aku ngerasa beberapa nih orangnya sebenarnya angkuh, sombong ya, ada yang arogan, ada yang banyak gaya tapi nggak ada apa-apanya gitu, cuma dia ngerasa kamu soulmate-nya. Atau ini ada yang twin flame, kemudian ke trigger dan bisa jadi soulmate ya, apalagi kalau dia berjuang sama kamu gitu. Padahal ini orangnya apa ya, mungkin dia bisa loh ke yang lain, apalagi kalau dia orangnya populer. Entah dia entah kamu tuh ada sebenarnya yang sebenarnya orang lain pun bisa gitu sama kita, tapi ya yang soulmate itu kan kita, yang twin flame kan kita. Gitu. Dan kadang dia pengen bilang ke kamu,
aku tuh kayak ngerasa Tuhan dan malaikat seperti menuntun aku selalu mengarah ke kamu. Dia pengen bilang gitu. Kayak apa ya, waktu dia berdoa juga Tuhan menghadirkan bayangan kamu ke dia. Bahkan saat dia lagi lihat firman, saat dia lihat ayat suci atau apa, dia kayak ngerasa itu ayat seperti tentang dia dan kamu. Ya kadang dia juga bingung, kayak naik aja gitu religinya dia dan spiritualnya dia naik gitu karena kamu. Dan ada sih yang ngerasa eh seperti kenal kamu udah lama gitu. Dia kayak ngerasa kamu tuh udah lama dikenal, kamu tuh kayak bukan orang asing. Ya nggak peduli ya seberapa lama kita kenal, tapi aku ngerasa kamu tuh kayak pasangan jiwaku. Kadang aku sama siapa, aku kemana, tapi aku ngerasa aku tuh nikahnya sama kamu, aku berpasangannya sama kamu. Nah mungkin ya dia atau kamu ngerasain gitu, apalagi kalau mirror sama gitu ya, kayak ya aneh aja, di dunia nyata kita kan nggak ada ikatan, atau kita di dunia nyata bermasalah gitu, berjarak, tapi di batin kok kayak kita seperti pasangan gitu ya, seperti ada ikatan batin, ikatan jiwa, bahkan seperti menikah gitu, padahal ya kenyataannya kan belum tentu. Terus dia kayak ngerasa dia bisa bertumbuh sama kamu ya. Dia tuh kadang mikir lu sepertinya bukan orang yang ngadi-ngadi ya. Kamu kayaknya bukan orang yang mengada-ngada juga gitu, kamu bukan orang sembarangan. Kayak Tuhan hadirkan kamu dengan tujuan tertentu, kayaknya kamu punya misi dengan aku gitu. Soalnya aku kayak merasa pengen berubah sejak ada koneksi sama kamu, sejak kehilangan kamu gitu. Aku juga ngerti karma sejak kehilangan kamu. Dan ini kan ada growth ya, jiwanya bertumbuh sebenarnya sama kamu. Mungkin dia bisa berkembang sebenarnya sama kamu. Jadi kalian yang membawa aura positif ya. Apalagi kalau kamu orangnya bijaksana, apalagi kalau kamu soleh, soleha, beriman, kamu orangnya spiritual ya. Kadang dia mau bilang, sebenarnya ya lu tuh layak jadi istri gue. Layak jadi imamnya gue, jadi suami gitu ya. Tapi ya gitu sih. Kadang dia ngerasa mungkin aku belum pantas mendapatkan itu, karena ya aku belum jadi versi lebih baik gitu. Terus aku ngerasain dari tadi apa ya, dia tuh didampingi juga sih sama leluhurnya, dan leluhur dia itu ada kaitannya sama leluhur kamu. Jadi bisa aja koneksi kalian ini dari leluhur kalian dulu, makanya kalian ngerasa kayak udah lama kenal gitu. Terus sih, terus aku ngelihat di sini yang mikirin kamu juga ada temen ya. Temen kamu mungkin ada yang pernah jadi teman, pernah jadi pasangan, atau siapa kamu nih, mantan kah, atau pernah jadi rekan gitu ya, rekan bisnis, rekan kerja, rekan belajar. Itu ada yang rindu sama kamu nih. Dan beberapa kalian ya, kamu tuh dirindukan sama orang yang udah gak ada gitu. Iya, beberapa kalian kamu tuh dirindukan juga sama orang yang sudah tiada di dunia ini. Jadi ya mungkin entah keluargamu, entah teman atau siapa gitu ya, terutama keluarga yang udah nggak ada di dunia ini, mereka itu ada yang rindu sama kamu gitu. Aku ngerasain gitu ya. Jadi mereka, meskipun mereka udah di alam yang berbeda, tapi ya rindu sama kamu. Bahkan di sini ya, di alam sana ya, orang yang merindukan kamu ini dia doakan kamu sih, doakan supaya kamu tuh sehat-sehat, supaya rezeki kamu lancar, dan semoga hidup kamu selalu penuh berkah gitu. Itu sih. Dan aku ngerasa ini kayak ada juga apa ya, entah saudara atau orang tua kamu itu ada yang rindu sama kamu. Apalagi kalau jauh ya. Kalau jauh, terutama orang tua itu ada yang kayak kangen gitu sama kamu ya. Kalau orang tua ini lebih ke ibu ya. Ibu kamu kangen banget sama kamu. Ya kalian yang jauh ya dari ibu, aku rasa mamanya kamu tuh rindu. Terkhusus kalian yang jauh.
jaraknya gitu. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini ada growth lagi ya. Entah siapa ini ngerasa sebenarnya gue bisa positif loh sama lo gitu. Sebenarnya saya bisa positif sama kamu, bisa punya aura yang bagus. Saya bisa berkembang, bisa teratur, bisa makmur, bisa sejahtera sama kamu. Ini aku ngerasain ada orang yang hidup dia kacau balau, berantakan, gak teratur, gak makmur. Jadi dia kayak kecarian kamu, terus dia kayak rindu ya. Andaikan aja kamu ada, pasti kamu tuh orangnya perhatian, kamu penyayang, kamu mau mengayomi, kamu mau membimbing, mengarahkan, atau kayak kamu orangnya inisiatif mungkin, nanyain dia, dia tuh pengennya gimana. Sedangkan orang di sekitar dia tuh nggak ada yang inisiatif gitu loh. Kayak misalnya dia pengen ini, pengen itu, impiannya ini itu, kan nggak ada yang nanyain di sekitarnya. Kalau kamu tuh beda ya, dia ngerasa sedih banget gitu ya kalau misalnya kalian nggak deket. Kayak ngerasa aja seperti kehilangan malaikat. Cie. Mungkin kamu kayak malaikat ya. Nah, dia kesepian nih, loneliness ya. Itu. Aku tahu sebenarnya aku nggak pernah sendiri. Ada kok orang di sekitarku. Tapi tetap aja aku ngerasa kosong ya. Nggak ada orang yang seinisiatif kamu. Nggak ada yang seperhatian kayak kamu. Terus dia bilang di sini aku sebenarnya pengen bebas ya. Aku sebenarnya pengen lepaskan semua ini. Terus mengarah ke kamu. Harusnya aku punya kekuatan, harusnya aku punya mental yang kuat untuk ke kamu. Cuma ya dia ini kayak orang yang mungkin ya boro-boro gitu tujuannya ke kamu. Tujuan hidupnya aja pun dia nggak tahu kan. Atau jangan-jangan jati dirinya juga dia belum tahu. Dia belum bisa jadi diri sendiri kayak gitu. Gimana mau ngejar kebahagiaan kalau kayak gitu kan? Sedangkan kebahagiaannya sama kamu. Ini ada grave ya. Sedih banget itu. Dia bilang, aku ngerti, aku udah kehilangan kamu ya. Tapi apa ya, aku ngerasa itu kesempatan yang ya mungkin harus dihargai. Maksudnya ya mungkin dengan kehilangan kamu aku jadinya tahu kamu tuh berharga. Mungkin dengan kehilangan kamu ini aku jadi tahu kamu orang yang pantas untuk diperjuangkan. Ibarat ya, kan udah kehilangan gitu baru terasa gitu, kamu berarti, kamu istimewa. Nah, acceptance ya, penerimaan. Dia bilang, aku belajar menerima semuanya. Ya, meskipun aku tahu aku gak bisa mengubah semuanya. Kan ada beberapa hal yang udah sulit diubah, apalagi kalau udah terjadi. Kalau nasi udah jadi bubur, ya mau gimana. Kalau udah terlambat, gimana. Kalau udah sulit, ya mau gimana gitu. Judgment. Dia ngerasa mungkin setiap orang mempunyai keunikan ya, dan mempunyai tantangan, rintangan yang berbeda. Ya mungkin ini udah bagian dari perjalanan hidupku. Mungkin aku ngerasain karma kayak gini dulu gitu. Maksudnya ya, mungkin begini dulu lah jalan hidup aku. Inilah karma yang harus aku jalani dulu supaya aku tahu diri, supaya aku sadar diri. Nah, ada yang ngerasa gitu. Jadi kayak ya dia ngerasa aja. Aku mengerti bahwa kesalahan itu membuat aku untuk belajar, ya. Bisa belajar dari kesalahan supaya menjadi pribadi lebih baik. Gitu. Kita lihat lagi ya. Yang mikirin kamu karena rindu. Nah, ini ada white. Ada yang suka warna putih, atau ada sesuatu tentang putih, atau cinta ini murni, putih, suci ya. Cintaku putih bagaikan bola salju. Atau ada ini ya, kulitnya putih gitu, cerah ya, beberapa gitu. Oke? Bisa vice versa. And then nah, ini ada dream. Mungkin dia pernah bermimpi tentang kamu, atau dia sering mimpiin kamu, atau kamu mungkin pernah mimpiin dia, atau kalian pernah ketemu di mimpi,
Atau ya kalau suatu saat kamu mimpin dia, itu tandanya dia rindu sama kamu, ya. Tapi kalau nggak sengaja gitu mimpinya, cuma aku lebih lihat ya ada sih salah satu dari kalian yang bermimpi gitu. Kalau nggak kamu ya dia mungkin pernah mimpin kamu. Ya mimpi ini mungkin disengaja kayak sebelum tidur mikirin kamu, jadinya kan bermimpi tentang kamu. Oke? Ini ada simplicity, sederhana ya. Ada orang yang sederhana, bisa dia, bisa kamu. Mungkin kamu atau siapa gitu ya. Ada yang orangnya simple, saking simpelnya nggak mau ribet ya. Mungkin karena ribet, aku jadinya naikin egoku. Mungkin karena ada yang harus dijalani, ada yang harus dihadapi, ya akunya nggak kuat. Aku orangnya nggak mau ribet, nggak mau rumit. Tapi ya itu hanya ngasih makan ego kita gitu ya. Contoh, ya kalau gue pengennya jangan ribet ya gue langsung ngeblok gitu ya. Gue langsung ngilangin lo dari WhatsApp atau apa. Tapi itu ngasih makan ego aja. Soalnya ya akhirnya gini nih, kehilangan, mikirin kamu, karena rindu. Kan rasa rindu itu kan bisa muncul. Gitu Kak. Nah ini ada infinity ya, tak terhingga, tak terbatas. Kadang dia bingung ya, gue bersembunyi dimanapun kayaknya terkoneksi terus sama lo, atau kamu gitu juga. Perasaan aku udah kesana kemari, udah sama si ini, udah ada hubungan sama ini, tapi tetap aja koneksinya ke kamu lagi ya. Seperti itu. Ini infinity juga kayak angka 8 gitu ya. Mungkin ada sesuatu tentang 8 gitu. Atau bedanya 8. Anything, apa aja sih. Eh, Kemudian, nah ini ada garam ya. Garam itu asin ya. Ya kan? Asin atau asam? Asin. Ini bisa juga kaitan ke laut ya. Ya mungkin ada beberapa kalian suka laut, pantai, atau ya tinggalnya atau dekatnya ke laut, kerjaan, studi berkaitan laut. Atau ya gitu, ada yang asin orangnya ya. Jadi kalau orang yang asin itu biasanya menyebalkan gitu, gregetan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada art, ada yang suka seni, berkaitan seni. Mungkin ada suka seni, seni rupa, seni musik, ada yang suka kreatif, kreator gitu ya. Unforgettable, nggak bisa dilupakan ya. Kamu nggak bisa dilupakan. Susah banget ya lupain elu, emang lu siapa gitu. Tapi ya gimana ya, dia sayang sama kamu. Bahkan ini ada obsesi ya sama kamu. Jadi kayak gimana ya, namanya obsesi kan sangat ingin memiliki kamu. Jadi kalau keadaan sulit, rumit, sulit, ya tetap aja ya aku maunya kamu, cuma ya gitu ya, pokoknya aku maunya kamu. Nah ini ada famous ya, di belakangnya ada famous. Tadi aku udah sebutkan ya, ada yang populer mungkin, bisa dia, bisa kamu. Entah follower banyak, berteman banyak, yang like foto, yang komen foto banyak, yang subscribe banyak, atau apa gitu ya. Ada yang populer, aku rasa gitu. Oke? Jadi langsung aja lah ya. Huruf dulu, angka, lalu tempat. Ini ada X. Nah, ada masa lalu, ada U, ada R, ada I, ada A, ada N, ada H, Y, F, G, T, D, S, M, V, O, E, ada B. Oke. Kemudian angka ada 11,
ada 9, terus ada 18, lalu ada 7, 30, 20, 27, 4, 6, 22, 22, ada 26, ada 3, 13, 13 ya, 25, 21, 15, 1, sama angka 2. Oke? Ini tempat bisa deket daerah ini ya, atau pengen ke tempat ini, atau pernah. Ada Papua, Jambi, Taiwan, Makassar, Australia, Surabaya, Brebes, Ternate, Tangerang, Lombok, Eropa, Ambon, Jakarta, Palu, Tasik, Malaya, Madura, Batam, Solo, Bangka Belitung, Malang, Bandung, Depok, Bukit Tinggi, Kalimantan, Bali, Pekanbaru, Arab Saudi, Italia, Malaysia, Banten, Singapura, Thailand, dan ada Jogja. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.